Di manakah gereja yang benar? Bagian 2. Penjelasan Santo Agustinus tentang agama sejati oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 31 dari 34. Dalam edisi berikutnya dari Where is the True Church, kita akan membahas Of True Religion, karya Santo Agustinus, yang ditulis antara tahun 389 dan 391 Masehi. Pertama, Santo Agustinus menetapkan fakta dasar bahwa agama yang benar haruslah benar. Ini tidak bisa hanya sekedar masalah opini. Oleh karena itu, pertama-tama Santo Agustinus menyapa salah satu kelompok yang tidak termasuk dalam agama yang benar, yaitu bidah, atau mereka yang menyebut dirinya Kristen dalam tanda kutip, yang mengajarkan doktrin selain yang diajarkan oleh gereja Katolik. Hanya mereka yang menganut agama yang benar, yaitu iman Katolik, yang dapat berpartisipasi dalam ritus sakramental yang sama. Dan hal ini, kata Santo Agustinus, tidak termasuk bidah. Dalam karyanya pada bab 5, bagian 8 dan 9, yang berisi, banyak sekali ajaran sesat yang menyimpang dari aturan kekristenan, yang memberi kesaksian bahwa manusia tidak boleh menerima komuni sakramental. Jika mereka berpikir dan berusaha membujuk orang lain untuk berpikir sebaliknya tentang Allah Bapa, tentang kebijaksanaannya, dan tentang karunia ilahi yang kudus, daripada yang dituntut kebenaran. Jadi, yang diajarkan dan diyakini sebagai poin utama dalam keselamatan manusia, bahwa filsafat, yaitu pencarian kebijaksanaan, tidak dapat dipisahkan dari agama. Karena mereka yang doktrinnya tidak kami setujui, tidak ikut serta dalam ritus sakramental kami. Tidak ada yang mengherankan dalam hal ini, dalam kasus orang-orang yang telah memilih untuk memiliki ritual keagamaan yang berbeda dari kita, seperti orang-orang Opit atau orang yang satu aliran dalam aliran Gnostik, siapapun mereka, atau Manikean, dan yang lain-lain. Hal ini lebih terlihat dalam kasus orang-orang yang merayakan ritual keagamaan serupa, tetapi berbeda dengan kita dalam doktrin, dan lebih gigih dalam membela kesesatan mereka daripada berhati-hati untuk memperbaikinya. Mereka ini dikecualikan dari persekutuan Katolik dan dari partisipasi dalam ritus kita. Meskipun ada kesamaan, mereka berhak mempunyai nama-nama untuk pertemuan-pertemuan mereka sendiri dan pertemuan-pertemuan yang terpisah, karena mereka berbeda. Bukan hanya dalam hal kata-kata saja, tetapi juga karena tahayul mereka, seperti Potinian, Arian, dan banyak lainnya. Selanjutnya, Santo Agustinus berbicara kepada kaum skikmatis atau umat Kristen yang memutuskan kesatuan dengan gereja Katolik, meskipun mereka menganut doktrin yang sama, dan Yahudi, seperti dalam bab 5, bagian 9, yang berisi, lain halnya dengan mereka yang menyebabkan perpecahan. Tempat penggirikan Tuhan mungkin akan menjadikan mereka sebagai sekam sampai saat penampian yang terakhir. Seandainya mereka tidak dalam kesembronoan, mereka terbawa oleh angin kesombongan dan terpisah dari kita atas kemauan mereka sendiri. Memang benar bahwa orang-orang Yahudi menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, mereka hanya mengharapkan hal-hal yang bersifat sementara dan terlihat darinya, karena terlalu merasa aman. Mereka tidak mau melihat ke dalam kitab suci mereka sendiri. Petunjuk-petunjuk mengenai umat Allah yang baru yang muncul dari keadaan yang sederhana, sehingga mereka tetap berada di dalam manusia lama. Akhirnya, Santo Agustinus menyimpulkan bahwa agama yang benar hanya terdapat di kalangan umat Katolik dalam karya yang sama yang berisi, oleh karena itu, agama tidak boleh dicari dalam kebingungan orang-orang kafir, atau dalam kecaman para bidah, atau dalam kehinaan para skikmatis, atau dalam kebutaan orang-orang Yahudi, tetapi hanya di antara mereka yang disebut Katolik atau Ortodoks.
Umat Kristen yaitu adalah penjaga kebenaran dan pengikut kebenaran. Santo Agustinus kemudian melanjutkan dengan menjelaskan gereja Katolik dan bagaimana gereja merupakan bagian penting dari agama yang benar. Dalam karyanya, bab 9, bagian 10 yang berisi, Gereja Katolik ini yang tersebar luas dan kuat di seluruh dunia, memanfaatkan semua orang yang berbuat salah untuk mengkoreksi mereka jika mereka mau bangkit dan untuk membantu kemajuannya sendiri. Ia memanfaatkan bangsa-bangsa sebagai bahan untuk operasinya, para bidah, untuk menggali doktrinnya, para skigmatis, untuk membuktikan stabilitasnya, dan orang-orang Yahudi sebagai penghalang keindahannya. Ada yang diundang, ada yang dikucilkan, ada yang ditinggalkan, ada yang digiring. Kepada semua orang, hal itu memberi kuasa untuk mengambil bagian dalam rahmat Allah, baik mereka yang masih dalam tahap pembentukan maupun yang baru diterima atau yang baru dikumpulkan. Anggota-anggotanya yang bersifat duniawi, yaitu orang-orang yang hidup, atau pendapatnya bersifat duniawi, ditoleransinya sebagai sekam yang melindungi jagung dari lantai, hingga terlepas dari penutupnya. Di lantai ini, setiap orang secara sukarela membuat jagung atau sekam untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dosa atau kesalahan setiap orang ditoleransi sampai ia menemukan penuduh atau membela pendapatnya yang jahat dengan rasa permusuhan yang terus-menerus. Mereka yang dikucilkan kembali dengan cara bertobat atau dalam kebebasan yang mengerikan tenggelam dalam kejahatan sebagai peringatan bagi kita agar tekun, atau mereka menyebabkan perpecahan dalam melatih kesabaran kita, atau mereka menghasilkan ajaran sesat untuk menguji kecerdasan kita, atau untuk mempercepatnya. Dengan cara seperti itu, orang-orang Kristen yang duniawi akan meninggalkan kita, karena mereka tidak dapat dikoreksi atau ditanggung. Selanjutnya, Santo Agustinus memberi rincian lebih lanjut tentang bagaimana Tuhan menggunakan ajaran sesat dan perpecahan untuk akhirnya membangun gereja Katoliknya yang tunggal. Seperti dalam karyanya pada bab 6 bagian 11 yang berisi, sering kali juga pemeliharaan ilahi bahkan mengizinkan orang-orang baik untuk diusir dari jemaat Kristus oleh hasutan yang bergejolak dari manusia duniawi. Bila demi perdamaian gereja mereka dengan sabar menanggung hinaan atau luka itu dan tidak melakukan hal-hal baru yang bersifat sesaat atau perpecahan, maka mereka akan mengajari manusia tentang bagaimana Tuhan harus dilayani dengan watak yang benar dan dengan kasih yang besar dan tulus. Niat orang-orang tersebut adalah untuk kembali ketika keributan sudah reda. Namun jika hal itu tidak diizinkan karena badai masih terus terjadi, atau karena badai yang lebih dahsyat mungkin akan terjadi ketika mereka kembali, mereka berpegang teguh pada tujuan mereka untuk memberikan kebaikan, bahkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kekacauan dan keributan yang membuat mereka keluar. Mereka tidak membentuk konsili tersendiri, tetapi membela sampai mati dan membantu melalui kesaksian mereka tentang iman yang mereka tahu dikhotbahkan dalam gereja Katolik. Ini adalah Bapa yang melihat mahkota rahasia secara diam-diam. Tampaknya ini adalah jenis orang Kristen yang langka, namun contohnya pun tidak kurang. Memang ada lebih dari yang bisa dipercaya. Jadi, pemeliharaan ilahi menggunakan segala macam manusia sebagai teladan dalam mengawasi jiwa-jiwa dan dalam membangun umat rohaninya. Santo Agustinus menyelami lebih dalam topik yang sama di tempat lain, seperti dalam karyanya pada bab 8 bagian 15 yang berisi,
Memang benar telah dikatakan, harus ada banyak ajaran sesat supaya di antara kamu ada yang nyata dari ajaran-ajaran sesat itu. Seperti dalam 1 Korintus 11 ayat 19. Marilah kita juga memanfaatkan karunia pemeliharaan ilahi itu. Manusia menjadi bidah jika mereka mempunyai pendapat yang salah, bahkan di dalam gereja Katolik. Kini, setelah mereka berada di luar, mereka melakukan lebih banyak kebaikan bagi kita, bukan dengan mengajarkan kebenaran, karena mereka tidak mengetahuinya. Namun, dengan memprovokasi umat Katolik yang duniawi untuk mencari kebenaran, dan umat Katolik rohani untuk menjelaskannya. Di dalam gereja suci, terdapat banyak sekali orang-orang yang diperkenankan Allah, namun mereka tidak akan terwujud di antara kita selama kita senang dengan kegelapan, ketidaktahuan kita, dan lebih memilih untuk tidur daripada melihat terang kebenaran. Maka banyak orang dibangunkan dari tidurnya oleh para bidah, agar mereka bisa melihat cahaya Tuhan dan bergembira. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan bahkan para bidah bukan untuk menyetujui kesalahan mereka, namun untuk menegaskan disiplin Katolik melawan tipu muslihat mereka dan untuk menjadi lebih waspada dan berhati-hati, bahkan jika kita tidak dapat mengingatkan mereka untuk diselamatkan. Santo Agustinus kemudian memberikan rincian lebih lanjut tentang hakikat gereja Katolik dan perlunya semua umat Kristiani menjadi anggotanya. Sekali lagi, Santo Agustinus mengidentifikasikan penggunaan istilah Katolik oleh gereja yang satu dan benar, baik oleh para anggotanya maupun musuh-musuhnya sebagai indikator keasliannya. Ia mencatat bahwa bahkan para bidah dan skigmatis pun tidak dapat menggambarkan satu gereja sejati ini tanpa mengacu pada istilah Katolik yang masih berlaku sampai hari ini. Seperti dalam karyanya pada bab 7, bagian 12, yang berisi, "Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara Rumania yang terkasih, saya berjanji untuk menuliskan bagi Anda perasaan saya mengenai agama yang benar. Saya pikir sekarang waktunya telah tiba untuk melakukan hal tersebut. Mengingat cintaku yang terpikat padamu, aku tidak bisa lagi membiarkan pertanyaan-pertanyaanmu yang penuh semangat terus berlanjut tanpa henti. Menolak semua orang yang tidak membawa filsafat ke dalam ketaatan beragama atau berfilsafat dalam semangat keagamaan. Mereka juga yang bangga dengan opini-opini jahat atau penyebab perselisihan lainnya, sehingga menyimpang dari aturan iman dan persekutuan gereja Katolik. Dan mereka yang tidak mau menerima terang kitab suci dan anugerah umat rohani Allah yang kita sebut perjanjian baru, yang semuanya telah saya kecam sesingkat mungkin. Kita harus berpegang teguh pada agama Kristen dan persekutuan gereja yang Katolik. Dan disebut Katolik tidak hanya oleh para anggotanya sendiri, tetapi juga oleh semua musuhnya. Entah mereka mau atau tidak, para bidah dan skigmatis tidak menggunakan nama lain selain nama Katolik ketika mereka membicarakannya, bukan di antara mereka sendiri, melainkan dengan orang luar. Mereka tidak dapat membuat dirinya dimengerti, kecuali mereka menunjuknya dengan nama yang digunakan secara universal. Santo Agustinus juga menjelaskan bahwa gereja Katolik mengajarkan satu-satunya agama yang benar, dan bahwa gereja mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus dipercaya atau ditolak, seperti dalam karyanya pada bab 10 bagian 20 yang berisi, "Agama ini dapat dipertahankan terhadap orang-orang yang banyak bicara dan dijelaskan secara rinci kepada para pencari kebenaran dalam banyak cara. Tuhan yang Maha Kuasa sendiri mungkin menunjukkan kebenaran, atau Dia mungkin menggunakan malaikat atau manusia yang baik untuk membantu orang-orang yang berkehendak baik untuk melihat dan memahami kebenaran. Peganglah teguh kebenaran, apapun yang telah dapat Anda pahami, dan kaitkan itu dengan gereja Katolik. Tolak apa yang salah,
dan maafkan aku yang hanya seorang manusia. Dan apa yang meragukan, percayalah sampai akal budimu mengajarkan atau otoritas menetapkan bahwa hal itu harus ditolak, atau bahwa hal itu benar, atau bahwa hal itu harus selalu diyakini. Belakangan, Santo Agustinus menegaskan bahwa Gereja Katolik ini adalah gereja yang didirikan pada abad pertama oleh para rasul melalui bantuan mukjizat, seperti dalam karyanya pada bab 25 bagian 47 yang berisi, "Kami telah mendengar bahwa para pendahulu kami pada tahap keimanan dalam perjalanan dari hal-hal duniawi hingga hal-hal kekal mengikuti mukjizat yang terlihat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan mereka melakukannya sedemikian rupa sehingga tidak perlu dilakukan oleh orang-orang setelah mereka." Ketika gereja Katolik telah didirikan dan tersebar di seluruh dunia, di satu sisi, mukjizat tidak diperbolehkan berlanjut hingga zaman kita, karena pikiran akan selalu mencari hal-hal yang terlihat, dan umat manusia akan menjadi dingin karena menjadi terbiasa dengan hal-hal tersebut, yang ketika hal-hal baru mengobarkan keyakinannya. Di sisi lain, kita tidak boleh meragukan bahwa kita dapat mempercayai orang-orang yang memberitakan mukjizat yang hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya, namun mampu meyakinkan seluruh bangsa untuk mengikutinya. Sekali lagi, Santo Agustinus menekankan di bagian yang sama bahwa bidah terhadap apa yang diajarkan gereja dan perpecahan dari persekutuannya masing-masing merupakan akibat dari kesombongan. Dan penjelasan ini masih pada bagian yang sama, yang berisi, "Namun kesombongan tidak mengarah pada persepsi kebenaran. Jika tidak ada kesombongan, maka tidak akan ada bidah, tidak ada skigmatis, dan tidak ada orang yang disunat, tidak ada penyembahan makhluk atau patung, jika tidak ada kelompok penentang seperti itu. Sebelum umat manusia disempurnakan seperti yang dijanjikan, maka kebenaran akan kurang dicari." Terakhir, Santo Agustinus menggambarkan bagaimana gereja Katolik tidak pernah kekurangan raksasa spiritual untuk memenuhi kebutuhan saat ini, seperti dalam karyanya pada bab 28 bagian 51 yang berisi, "Jika ada di antara manusia di bumi pada suatu waktu yang mempunyai manfaat untuk mencapai pencerahan batin manusia, dia memberikan kepada umat manusia pada zamannya bantuan dengan menunjukkan kepada mereka apa yang dibutuhkan pada zaman itu, dengan mengisyaratkan melalui nubuatan apa yang tidak diperlukan pada zaman itu. Kesempatan untuk menunjukkan dengan jelas. Begitulah para leluhur dan para nabi. Jadi mereka menemukan siapa yang tidak berperilaku seperti anak-anak, tetapi yang dengan tekun dan saleh menangani rahasia baik dan besar hubungan ilahi manusia ini. Dan di masa umat baru, saya melihat bahwa hal ini telah disediakan dengan sangat hati-hati oleh orang-orang besar dan spiritual untuk pengasuhan gereja Katolik. Mereka tidak boleh membicarakan secara terbuka apa yang mereka tahu tidak pantas untuk ditangani di hadapan umat. Mereka dengan sungguh-sungguh memberi makan banyak orang yang lemah dan membutuhkan, dengan persediaan makanan susu yang berlimpah, dan sedikit orang yang bijaksana. Mereka memberi makan dengan daging yang terbaik. Oleh karena itu, gereja yang satu dan benar menurut Santo Agustinus, yaitu pertama, hal ini ditentang oleh banyak ajaran sesat yang tidak mengikuti iman Kristen yang sejati, dan sebagai akibatnya, mereka terputus dari perjamuan sakramental. Kedua, ia memiliki serangkaian ritual sakramental atau ibadah bersama. Tiga, mereka mengecualikan mereka yang menolak doktrinnya dari persekutuan dan ibadahnya. Keempat, hal ini ditentang oleh para bidah,
yang lebih memilih pendapat mereka sendiri daripada otoritas gereja dan berkumpul secara berpisah dari otoritas gereja. Kelima, ini adalah tempat pengirikan Tuhan di mana gandum dan sekam tumbuh bersama sampai kedatangan Kristus kembali. Keenam, para skigmatis memisahkan diri darinya karena kesombongan. Ketujuh, gereja Katoliklah yang persekutuannya ditolak oleh para penyembah berhala, bidah, dan skigmatis. 8. Ia menggali lebih dalam dan mengajarkan doktrinnya sendiri dengan lebih jelas karena ditantang oleh para bidah, yaitu perkembangan doktrin. 9. Hal ini terbukti semakin stabil seiring berjalannya waktu ketika kaum skigmatis memisahkan diri darinya. Ke-10. Ini adalah persekutuan di mana rahmat Allah tersedia bagi semua orang. Ke-11. Penuh dengan sekam atau anggota yang jahat atau daging bersama dengan gandum atau anggota yang baik atau spiritual yang hanya akan dipisahkan pada akhirnya, bukan sebelumnya. Ke-12. Ia menoleransi banyak kesalahan di antara para anggotanya sampai kesalahan-kesalahan itu dipatuhi dengan keras kepala. Ke-13. Para anggota duniawi yang jatuh dari kasih karunia akan kembali ke gereja melalui penebusan dosa, memisahkan diri dari gereja melalui berbagai perpecahan atau menciptakan ajaran sesat baru yang bertentangan dengan doktrinnya, yang semuanya pada akhirnya membuktikan keaslian gereja Katolik. Ke-14. Anggota gereja yang baik atau spiritual dimurnikan oleh Tuhan melalui perjuangan gereja melawan ajaran sesat dan perpecahan. Ke-15. Anggota gereja yang baik atau spiritual tidak pernah berpisah darinya, membela iman Katolik sampai mati, dan ini jarang sekali atau tidak umum. Ke-16. Tuhan mengizinkan para bidah untuk memprovokasi umat Katolik yang suam-suam kuku untuk mencari kebenaran dan umat Katolik yang rohani untuk menyelidiki iman lebih dalam. Ke-17. Mereka yang terus melakukan ajaran sesatnya menyimpang dari aturan iman dan persekutuan gereja Katolik. Ke-18. Persekutuan Kristiani hanya terdapat dalam gereja Katolik yang merupakan nama yang digunakan untuk gereja Kristus yang satu-satunya, baik oleh para anggotanya sendiri maupun oleh musuh-musuhnya. Ke-19. Semua kebenaran yang diungkapkan oleh Santo Agustinus berasal dari gereja Katolik, dan setiap hal meragukan yang dikatakannya dapat diputuskan dengan alasan atau dengan otoritas gereja di kemudian hari. Ke-20. Gereja Katolik didirikan oleh para rasul pada abad pertama dengan bantuan mukjizat. Ke-21. Gereja Katolik tersebar di seluruh dunia, bukan hanya di lokasi geografis tertentu, tetapi tersebar di seluruh dunia. Ke-22. Tuhan selalu membangkitkan orang-orang besar dan spiritual, yaitu Bapak Gereja, Doktor, dan lain-lain di dalam Gereja Katolik. Ya, hanya ada satu denominasi saat ini yang cocok dengan masing-masing deskripsi tersebut dan membuat klaim yang sama, dan nama tersebut sama persis dengan yang digunakan oleh Santo Agustinus, yaitu adalah Gereja Katolik. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah Gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.